Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online kita, GBI Visi Pemulihan. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan Tuhan terlalu baik buat hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapak yang mau dikasih Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh sungguh-sungguh bersekutu dengannya, menikmati hadirat Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, waktu kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir dan bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan, kami boleh memuji-muji dan menyembah Engkau. Dan nama-Mu dimuliakan, dimasyurkan dan ditinggikan dan diagungkan. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi dalam hidup kami. Baik kami yang ibadah online maupun yang onsite Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Dan lawatan Tuhan mengubahkan dan memulihkan hidup kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Engkau bersemayam Tuhan, dan kami boleh bersukaria di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai lagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita membawa kabar baik, kabar damai sejahtera, kabar sukacita bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Saudara boleh tengok kanan kirimu, katakan Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita, membawa sukacita damai sejahtera bagi sekeliling kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mentinggikan nama Tuhan. Mari katakan sama-sama. Shalom Aleihim. Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom, Shalom, Shalom. Katakan Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom, Shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Berita, nyanyilah bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Mari katakan, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Seluruh bumi memuji-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru. Mari katakan nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Oh, sorakan nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Katakan Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau terus menyembah Engkau dan menikmati hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati Engkau, berjumpa dengan pribadi-Mu. Duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, menikmati Engkau Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Haleluya. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, oh Tuhan. Mari katakan bersama-sama, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, oh Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Dia. Rajaku, glory, glory bagi Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ini doa kami di hadirat-Mu Tuhan. Mari katakan, duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu, oh Tuhan. Mari katakan bersama-sama, glory, glory
angkat tangan kita di hadirat-Nya. Kita nikmati hadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan, hadirat-Mu kami menikmati Engkau Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Mari katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita sambut Yesus dengan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Amin, amin. Shalom Aleihim. Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah ini. Dan hari ini tuh mau bicara kepada kita mengenai ketekunan Elisa. Elisa itu pengikutnya Elia, yang tekun sekali ikut Elia. Suatu saat Tuhan katakan kepada Elia, Elia, nanti kalau kamu ketemu sama Elisa, tumpangi tangan Elisa, supaya Elisa akan menggantikan kamu sebagai nabi. Nah, waktu Elia, lalu Tuhan bilang kepada Elia, Elia, engkau akan diangkat ke surga melalui badai dan kereta berapi. Dan Elisa akan menggantikan engkau. Pada saat Elia bertemu dengan Elisa, Elia melemparkan jubah kepada Elisa. Dan Elisa terus mengikuti Elia saat itu. Tidak pernah meninggalkan Elia. Elisa ikut terus. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Nanti kalian baca sendiri. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Elia naik ke surga. Waktu Elia melakukan perjalanan dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dan dari Yeriko ke sungai Yordan, sampai Elia diangkat, Elisa terus ikut. Lalu waktu dari Gilgal mau berangkat ke Betel, Elia katakan kepada Elisa, Elisa, tinggallah di sini, di Gilgal. Tuhan menyuruh saya ke Betel. Elisa katakan, demi Tuhan dan demi namamu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal menuju ke Betel. Sampai di Betel, ada rombongan nabi yang ada di Betel mau menghalangi Elisa supaya jangan ikut kepada Elia. Mereka mengatakan,
apakah engkau sudah mendengar bahwa Tuhan akan diangkat hari ini? Elisa katakan, saya juga tahu, diamlah. Jadi Elisa tidak mau mendengar rombongan Nabi ini yang mau menghalangi dia. Kemudian Elia katakan begini, Elisa tinggallah di Betel, Tuhan suruh saya ke Yeriko. Elisa mengatakan, demi Tuhan dan demi namamu aku tidak akan meninggalkan engkau. Ngotot sekali. Akhirnya Elia terus berjalan bersama dengan Elisa sampai ke Yeriko. Di Yeriko, nabi-nabi di Yeriko juga menghalangi Elisa. Sama. Apakah engkau tahu bahwa Tuhan akan diangkat hari ini? Saya juga tahu, diamlah. Jadi bayangkan berapa nabi mau menghalangi Elisa supaya jangan ikut Elia. Tapi Elisa nekat, tekun terus mengikuti Elia. Sampai Elia mengatakan kepada Elisa, Elisa tinggal di sini, di Yeriko. Tuhan menyuruh saya ke sungai Yordan. Sungai Yordan. Elisa mengatakan, demi Tuhan dan demi namamu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ngotot sekali. Karena Elisa mau memperoleh visi daripada Elia. Akhirnya, Elia dan Elisa menuju ke sungai Yordan. 50 nabi di sungai Yordan. 50 nabi di sungai Yordan mengikuti Elia dan Elisa berjalan. Dan 50 nabi juga menghalang-halangi Elisa supaya jangan ikut Elia menyeberangi sungai Yordan. Mereka mengatakan, apakah engkau sudah dengar bahwa Tuhan bahkan diangkat? Aku juga tahu, diamlah. Elisa ini terus nekat. Akhirnya sampailah Elia dan Elisa di tepi sungai Yordan. 50 nabi yang tadi mengikuti, dari jauh dia lihat Elia dan Elisa berdiri di sungai Yordan. Pada saat Elia dan Elisa berdiri di sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya, dia pukul sungai Yordan terbelah dua. Lalu Elia dan Elisa menyeberangi sungai Yordan. Itu dilihat oleh 50 nabi tadi menonton. Sesudah Elia dan Elisa menyeberangi sungai Yordan, Elia katakan kepada Elisa, Elisa, apa yang kau kehendaki aku berikan padamu? Elisa bilang, aku mau engkau berikan saya 2 kali rohmu. Luar biasa. Elisa luar biasa. Dia minta 2 kali rohnya Elia. Elia bilang, wah, yang kau minta ini terlalu sukar. Tetapi kalau engkau melihat saya nanti diangkat ke surga, terjadilah itu. Jadi, disitulah Elia katakan, kalau engkau lihat saya dan nanti diangkat ke surga, terjadi. Berarti engkau dapat 2 kali rohku. Sementara mereka berjalan berdua, tiba-tiba datanglah badai yang besar membawa kereta berapi, bukan kereta api, kereta berapi di surga dibawa oleh badai besar. Kemudian Elia naik ke atas kereta itu, dibawa oleh kereta itu ke atas ke surga. Lalu Elisa melihat, dia berteriak, Bapakku, Allah Israel. Tiba-tiba jubahnya Elia turun ke bawah. Nah, Elisa mengambil jubahnya Elia. Jadi Elisa menangkap jubahnya Elia. Lalu Elisa merobek jubah yang dipakai Elisa. Dia bagi 2 begitu. Dan dia mulai pulang. Dia mau pulang. Pas sampai di tepi sungai Yordan, Elisa mengambil jubahnya Elia. Dia pukul ke sungai Yordan. Dia pukul ke sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah 2. Lalu Elisa bisa menyeberang. 50 nabi tadi yang menonton melihat, ternyata roh Elia sudah turun ke Elisa. Malah mereka datang, 50 nabi itu datang kepada Elisa, menyembah Elisa. Bahwa Elisa sudah terima ya roh dari Elia. Itulah perjalanan daripada Elisa yang ikut kepada Elia. Walaupun menghadapi tantangan dari hamba-hamba Tuhan, para nabi. Tapi Elisa nekat maju terus. Elisa mau dapat visi ini. Ya, jemaat visi pemulihan adalah jemaat Roh Kudus untuk mempersembahkan umat yang layak bagi Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 10 sampai 11. Ini visi pemulihan. Matius 17 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca bersama. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Jadi pelayanan Elia adalah pelayanan urapan Roh Kudus untuk memulihkan segala sesuatu. Ya. Dalam Lukas 1 ayat 15 sampai 17 kita baca bersama. Lukas 1 ayat 15 sampai 17.
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, pemulihan keluarga, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Pelayanan Elia adalah pelayanan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Pelayanan visi pemulihan kita ini adalah pelayanan untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk kedatangan Tuhan, mengangkat kita semuanya. Jadi kita ini sedang dipulihkan oleh Roh Kudus. Selama kita di dunia ini, kita terus-menerus diurapi Roh Kudus, dan kita akan terus-menerus dipulihkan Roh Kudus, supaya tubuh roh kita sempurna dan diangkat pada saat pengangkatan. Ya. Pelayanan Elia sama dengan pelayanan Yohanes Pembaptis, sama dengan pelayanan GBI Visi Pemulihan oleh Roh Kudus, sama untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, siap diangkat pada saat pengangkatan sesuai dengan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama. Ini pelayanan visi, kawan visi. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah melalui Nabi Jaya Kudus di zaman dahulu. Kristus harus tinggal di sorga. Jemaat pemulihan, kita harus mempunyai karakter seperti Elisa, ya, yang tekun mengikuti visi Elia, visi urapan Roh Kudus, supaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada saat kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita harus terus-menerus diurapi dan dipulihkan oleh Roh Kudus, menjadi umat yang layak diangkat pada saat pengangkatan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus akan terus-menerus memulihkan kita, supaya kita, roh, jiwa, tubuh kita disempurnakan, dipulihkan Roh Kudus, layak diangkat pada saat pengangkatan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat, tidak bercela pada saat Tuhan datang. Jadi itulah fungsinya Roh Kudus terus mengurapi kita, supaya apa? Roh Kudus terus memulihkan tubuh, jiwa, roh kita, dipulihkan Roh Kudus supaya terpelihara sempurna sampai Tuhan datang mengangkat kita semuanya sampai pengangkatan. Maka jemaat pemulihan, jangan terpengaruh oleh hamba-hamba Tuhan yang akan terus-menerus menghalangi kita supaya kita jangan mengikuti visi pemulihan ini. Seperti Elisa yang terus-menerus dihalangi oleh hamba-hamba Tuhan, para nabi. Tapi Elisa terus berjuang untuk mendapat 2 kali rohnya Elia. Dan akhirnya Elisa mendapat roh Elia untuk melayani pemulihan. Jemaat Tuhan, kita harus terus-menerus diperbaharui Roh Kudus, supaya kita segambar dengan Halik, yaitu Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kolose 3:10. Kita harus terus-menerus dipulihkan Roh Kudus, supaya kita segambar dengan Halik, yaitu Yesus Kristus. Sesuai firman Tuhan dalam Kolose 3:10. Mari kita baca Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Haliknya, yaitu Yesus Kristus. Siap diangkat, bertemu Kristus di angkasa pada saat sangkakala berbunyi sesuai dengan firman Tuhan. Ini pengangkatan sesuai firman Tuhan. Jadi kita terus-menerus dibaharui supaya kita segambar dengan Halik, siap untuk diangkat. Sesuai dengan 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 tentang pengangkatan. Mari kita baca bersama. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus atau urapan Roh Kudus akan lebih dahulu diangkat. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada saat sangkakala berbunyi, maka semua anak Tuhan yang diurapi Roh Kudus tapi sudah mati, sudah dikubur, itu Roh Kudus yang mengurapi mereka akan bangkitkan dia, dapat tubuh kemuliaan, naik bertemu Tuhan di awan-awan. Dan kita yang masih hidup yang diurapi Roh Kudus akan diubah Roh Kudus, dapat tubuh kemuliaan, kita juga akan diangkat sehingga Yesus akan menghimpunkan kita di awan-awan. Demikianlah kita dengan Yesus akan selama-lamanya bersama dengan Yesus masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah, sampai masuk dalam Yerusalem yang baru, kekal sampai selama-lamanya. Itulah surga yang mulia. Haleluya. Ya Tuhanku, datanglah. Mari kita memuji Tuhan bersama. Angkat salib dan ikutku, ku dengar suaranya. Beri hidupku bagimu, serahkanlah dirimu. Kemana dia pimpinku, ku selalu mau mengikut. Kemana Kristus memimpinku, ku selalu mau mengikut. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. I'll follow my Christ who loves me so. Wherever He leads, I'll go. Wherever He leads, I'll go. Kemana saja Tuhan memimpin saya ikut. Seperti Elisa yang ikut terus kepada Elia sampai mendapat 2 kali rohnya Elia. Puji Tuhan, jemaat pemulihan Tuhan berkati menjadi umat yang layak kepada Tuhan, siap untuk diangkat. Kita menerima double porsi dari Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami mengenai ketekunan daripada Elisha untuk memperoleh roh daripada Elia 2 kali lipat, supaya kami tetap tekun ikut dalam visi pemulihan ini, terus diurapi Roh Kudus supaya roh jiwa tubuh kami dipulihkan Roh Kudus segambar Kristus sampai sangkakala berbunyi dan kami semua diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Ingatkan kami firman-Mu Roh Kudus. Beri kami tenaga kuasa untuk terus haus diurapi dengan Roh Kudus, dipulihkan Roh Kudus, roh jiwa tubuh kami sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, kami segambar dengan halik Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, kami butuh urapan Roh Kudus yang terbesar padamu. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, urapi kami semua mendengar firman-Mu ini. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar. Allah pembalama kata kita nama. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas untuk menerima urapan yang baru dari Kudus. Urapan yang terbesar, urapan yang luar biasa akan mengubah kita menjadi manusia lain seperti Kristus. Haleluya, nama-nama illa pemalabakan tanah mana-mana urapa melaba. Oh Yesus, kami mohon Tuhanku, curahkan Roh-Mu semua turun ke atas kami, memenuhi kami, mengurapi kami, menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terbelenggu, mengubah kami semua jadi manusia yang berhasil dalam hidup kami, memberikan kami semua karunia dan kuasa jadi saksi Kristus di dunia ini. Illa pemalabakan tanah mana-mana, adakan mujizat-Mu terjadi supaya Roh Kudus mengubah kami jadi manusia yang berhasil. Illa napa malaba katakan tanah nama urapa malaba to pala menapa hosanna 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 hosanna. Haleluya, nama illa malaba katakan tanah nama. Jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Haleluya, hosanna sama elo pamana ella tan ampakori sarmara surga tena ella mana punta ropa mala kumbarku sarmara. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Tetap kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan, melepaskan, memerdekakan kita, memulihkan kita semuanya. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Alehim. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.